back to Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya teman-teman? Semuanya dalam keadaan baik ya? Puji Tuhan. Oke teman-teman, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan, yang semangat ya. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Yuk nyanyi lagu ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay, puji Tuhan. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau rukun satu dengan yang lain ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Haleluya. Halo adik-adik semua, senang sekali bisa berjumpa di acara Sekolah Minggu di Udara. Haleluya. Nah, sebelum Tante memulai dengan cerita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh dengar lagi cerita dari firman Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami boleh duduk dengan manis dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, judul cerita yang akan Tante sampaikan pada hari ini adalah keluarga Yakub pindah ke Mesir. Wow. Nah, cerita ini terdapat di
kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 7, ayat 26 sampai ayat 34 dan ayat 47. Bagi mereka yang sudah bisa membaca cerita ini di kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 7, 26 sampai 34 dan ayat 47. Oke? Nah, siapa yang di antara adik-adik pernah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Misalnya ada mungkin yang pindah dari kota Surabaya lalu pindah ke Jakarta. Siapa? Atau dari Salatiga lalu pindah ke Jakarta. Nah, kalau tante sudah pindah beberapa kali sehingga bisa mengerti bagaimana repotnya kalau pindah-pindah ya. Nah, hari ini kita dengar bagaimana Yakub beserta keluarganya pindah ke Mesir. Nah, mungkin adik-adik sudah dengar cerita minggu lalu. Apa cerita minggu lalu yang adik-adik sudah dengar? Pasti adik-adik sudah dengar cerita tentang bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya ya. Nah, kalau adik-adik semua masih ingat cerita itu, bagus sekali ya. Nah, hari ini Tante akan melanjutkan cerita yang dari minggu lalu. Bagaimana Yakub bertemu dengan Yusuf, pasti seru sekali. Yakub adalah ayahnya Yusuf. Jadi adik-adik harus dengar cerita ini dengan amat penuh perhatian ya. Nah, waktu saudara-saudara Yusuf kembali ke rumahnya, mereka memberitahukan kepada ayahnya Yakub. Hal pertama yang mereka beritahukan bahwa Yusuf, saudara mereka, masih hidup. Yusuf yang sangat dikasihi oleh Yakub, ayahnya, masih hidup. Pada mulanya Yakub bilang, wah, tidak mungkin karena Yusuf sudah mati diterkam binatang. Lalu di sini saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub memberitahukan kepada Yakub, Papa, sebetulnya waktu dulu itu kita menipu Papa. Sebetulnya Yusuf tidak diterkam binatang buas. Kita yang mengarang cerita itu kepada Papa. Dan sekarang kita sudah ketemu dengan Yusuf di Mesir. Dan Yusuf meminta agar Papa dan kita semua keluarga pindah ke Mesir. Jadi waktu Yakub mendengar pemberitahuan yang benar ini dari anak-anaknya sendiri, Yakub menjadi bersemangat. Dia semangat sekali mau bertemu dengan Yusuf, anak kesayangannya. Nah, keluarga Yusuf cukup banyak karena anak-anak mereka banyak. Kira-kira orang yang akan pindah dari Kanaan ke Mesir itu jumlahnya 66 orang. Tidak termasuk Yusuf, istri Yusuf dan 2 anaknya ya. Kalau jumlah dengan keluarga Yusuf berarti 70. Nah, tapi yang akan pindah dari Kanaan ke Mesir jumlahnya 66 orang. Rombongannya cukup panjang. Belum lagi ternak-ternak, binatang-binatang yang mereka punya. Mereka harus membawanya juga ikut bersama mereka. Nah, binatang-binatang kan kalau jalannya lama ya, tidak bisa lari. Jadi cukup panjang rombongan keluarga Yakub. Yusuf mengirim kepada ayahnya Yakub kuda dan kereta supaya Yakub bisa naik kereta dari Kanaan ke Mesir supaya Yakub tidak capek dalam perjalanan. Nah, waktu mereka mulai jalan dari Kanaan, mereka tiba di Beersheba. Nah, di Beersheba ini rombongan keluarga Yakub berhenti
Untuk apa? Untuk mendirikan mezbah, untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Abraham, Allah Ishak. Mengapa? Karena Yakub ingin bersyukur kepada Allah yang sudah memelihara keluarganya dan khususnya sudah memelihara Yusuf, dan sekarang dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Yusuf. Lalu Tuhan berbicara kepada Yakub waktu mereka mengadakan atau mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban. Allah berkata kepada Yakub, "Yakub, aku akan menyertai engkau dan keluargamu tiba di Mesir dengan selamat." Dan janji yang diberikan Allah kepada Yakub sungguh menyenangkan hati Yakub, sehingga dia dengan mantap meneruskan perjalanan ke Mesir. Nah, waktu mereka tiba di Mesir ada bagian kota yang bernama Goshen. Lalu Yakub menyuruh salah seorang anaknya Yehuda untuk mendahului rombongan keluarga ini ke Mesir bertemu dengan Yusuf, memberitahukan Yusuf bahwa Yakub dan keluarga sudah tiba di Goshen. Jadi cepat-cepat ya Yusuf pergi ke Goshen karena dia senang juga mau bertemu dengan ayahnya. Nah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana pertemuan yang amat menggembirakan di antara Yakub dan Yusuf. Oh, mereka berpelukan, mereka bertangis-tangisan satu dengan yang lain. Lalu Yakub berkata, "Oh Tuhan, sekarang Engkau boleh ambil saya siap untuk dipanggil Tuhan pulang ke surga karena saya sudah melihat muka anakku yang aku rindukan." Nah, tapi Tuhan masih memberikan umur panjang kepada Yakub. Setelah Yakub tiba di Mesir, Tuhan masih memberikan 17 tahun usia tambahan untuk Yakub. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kalau Firaun pemimpin Mesir itu bertanya, panggil kalian dan bertanya, apakah pekerjaan kalian? Beritahukan kepada Firaun bahwa hamba-hambamu ini adalah pemelihara ternak, penjaga kawanan domba, kambing, sapi, dan lain-lain. Sejak kecil kami sudah melakukan pekerjaan ini. Jadi tolong supaya kami boleh tinggal di tanah Goshen ini. Jadi Firaun bilang, oke, boleh, kalian boleh tinggal di situ. Keluarga Yakub dengan senang tinggal di Mesir. Semua yang mereka perlukan dicukupi oleh Yusuf. Karena masih ada masa kelaparan yang belum selesai. Jadi masih ada sisa beberapa tahun. Tapi selama tahun-tahun itu Yusuf mencukupi kebutuhan makan dari keluarga Yakub. Lalu setelah 17 tahun keluarga Yakub tinggal di Mesir, mereka beranak cucu bertambah banyak. Lalu Yakub merasa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini, mati, ya. Jadi sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia minta Yusuf dan kedua anaknya datang. Lalu Yusuf membawa kedua anaknya Manasye dan Efraim untuk datang bertemu dengan opa mereka, yaitu Yakub. Dan waktu mereka datang, Yakub memberkati Yusuf, memberkati Manasye dan Efraim. Tapi Efraim yang anak nomor 2 itu mendapat berkat yang lebih daripada Manasye, anak yang pertama. Lalu Yakub juga memanggil ke-11 anak-anaknya yang lain, saudara-saudara Yusuf yang lain untuk datang karena Yakub mau memberkati mereka sebelum Tuhan memanggil Yakub pulang ke surga. Jadi ke-11
saudara-saudara Yakub semua datang satu persatu berlutut di depan Yakub dan menerima berkat yang disediakan Yakub untuk mereka masing-masing. Lalu Yakub minta supaya waktu dia meninggal dunia, dia minta supaya anak-anaknya menguburkannya di Kanaan. Karena di situ ada kuburan keluarga yang dibeli oleh Abraham dan Sarah, di mana Abraham dan Sarah juga dikuburkan di situ. Ishak dan Ribka juga dikuburkan di situ. Lalu Yakub juga minta agar waktu dia meninggalkan dunia ini, dia juga dikuburkan di Kanaan. Itu berarti mereka harus mengadakan perjalanan lagi yang cukup panjang. Jadi setelah Yakub memberi berkat kepada semua anak-anaknya, lalu Yakub menghembuskan nafasnya yang terakhir, Yakub meninggal dunia. Lalu sesuai dengan pesan dari Yakub, Yusuf menyediakan kereta mayat supaya bisa membawa jenazah Yakub kembali ke Kanaan, ke pekuburan keluarga mereka yang ada di Kanaan. Nah, perjalanan dari rombongan ini cukup panjang dan mereka sebentar-sebentar berhenti untuk meratapi, menangisi kematian Yakub. Nah, setelah selesai mereka mengadakan upacara penguburan Yakub di Kanaan, mereka kembali lagi ke Mesir. Namun saudara-saudara Yusuf jadi ketakutan. Wah, mereka berpikir, ayah mereka Yakub sudah meninggal dan pasti Yusuf akan marah kepada mereka dan membalas apa yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf beberapa tahun yang lalu, di mana mereka menjual Yusuf. Lalu mereka datang berlutut di kaki Yusuf dan mohon ampun dari semua perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka mohon maaf dan mereka mohon supaya Yusuf mau mengampuni mereka. Dan Yusuf memberi pengampunan kepada mereka dan tidak mengungkit-ungkit lagi apa yang sudah mereka lakukan kepadanya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa Tuhanlah yang sudah mengatur semuanya, sehingga sekarang Yusuf bisa berada di Mesir dan bisa menyelamatkan banyak orang dari masa kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Jadi Yusuf bilang, aku sudah mengampuni kalian, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini yaitu bahwa memberi pengampunan kepada orang yang sudah bersalah atau mencelakakan kita itu adalah satu perbuatan yang mulia. Dan itu harus selalu diingat oleh adik-adik semua. Kita tidak boleh simpan marah, dendam, sakit hati, tapi kita harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang, kepada teman-teman yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Kita harus bisa memberi pengampunan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Pasti adik-adik mau semua ya? Ya, good. Kiranya adik-adik semua ingat cerita ini dan mau selalu memberi pengampunan. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini terdapat di Efesus 4 ayat 32. Tante coba menyingkatkan ayat ini supaya semua adik-adik bisa menghafal. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, hendaklah kamu ramah. Ramah itu artinya apa? Oh, ramah yaitu melakukan kebaikan, ya, tidak jutek, tapi mau melakukan kebaikan. Hendaklah kamu ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Pendek kan ayat hafalannya? Tante ulangi lagi ya. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah, penuh kasih dan saling mengampuni.
Oke. Semua bisa ya. Ayat hafalan ini cukup bagus untuk terus diingat supaya kita harus selalu melepaskan pengampunan kepada siapa saja ya, khususnya kepada orang-orang yang berlaku jahat kepada kita, kita harus mengampuni mereka. Nah, karena minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan Juli, jadi ada beberapa adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Halo Syafera dan Jan Manuel, juga siapa lagi yang berulang tahun di bulan Juli? Kalau ada yang berulang tahun di bulan Juli, coba angkat tangan. Nah, Tante mau berdoa buat kalian juga ya. Oke, jadi kita akan mengakhiri acara atau cerita dari firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan berdoa. Semua lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita hari ini tentang Yusuf yang mau memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya. Karena itu yang Tuhan mau kami semua lakukan. Oleh sebab itu tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyimpan kesalahan orang dalam hati ini, karena itu tidak baik. Kami mau melepaskan pengampunan kepada mereka yang sudah bersalah kepada kami. Dan hari ini kami juga mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang sudah menambahkan 1 tahun kepada teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juli, untuk Syafera dan Jan Manuel, agar Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kepintaran, dan biarlah sukacita dari Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami dan Engkau mau menolong kami dan memberikan yang terbaik bagi kami jikalau kami mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik terus melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, ibadah kita sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Happy Sunday and God bless you all. Haleluya.